Masehi saat menginjak usia 81 tahun. Di makam inilah para peziarah memanjatkan doa sekaligus bernazar dengan memasang sebuah tali yang terdapat di sekitar makam. Jika doanya dikabulkan Allah, mereka akan kembali melepaskan ikatan itu. Di Indonesia, umat Islam juga biasa berziarah ke makam Wali Songo. Wali yang berjumlah 9 orang ini begitu dihormati dan dicintai oleh umat Islam karena jasanya yang besar menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Pada bulan-bulan tertentu seperti Muharram atau Ramadan, maka para wali ini ramai dengan para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Mereka mencari berkah dan berharap doanya kepada Allah akan lebih cepat dikabulkan karena diamini oleh para wali. Meskipun sudah wafat, tapi ruh para wali ini sesungguhnya masih hidup dan mereka begitu dekat dengan Allah. Karena itulah para aulia ini dijadikan perantara atau wasilah untuk terkabulnya doa. Praktek ibadah semacam ini dikenal dengan istilah tawasul. Tawasul memiliki makna upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala apa yang dicintai dan diridhoinya. Wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa beragam. Para ulama sepakat semua amal soleh kita menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita pun tak dilarang, bahkan dianjurkan jika kita meminta didoakan oleh orang lain, terutama para ulama dan orang tua kita selagi mereka masih hidup. Tetapi, bagaimana jika mereka telah wafat? Bolehkah kita berwasilah kepada Rasulullah, para sahabatnya, atau para alim ulama? Inilah yang menjadi kontroversi dan perdebatan yang panjang di antara para ulama. Sebagian para ulama berpendapat tawasul tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, padahal mereka begitu sangat mencintainya. Imam Abu Hanifah termasuk yang mengharamkan tawasul. Sementara Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatah Al-Kubro juga mengulas hadis palsu yang menjadi landasan tawasul, yang artinya jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah sangat agung. Karena itulah sebagian umat Islam tidak sekedar berziarah ke makam Rasulullah, juga bertawasul. Mereka memohon semua hajat yang dikabulkan oleh Allah dengan perantara Rasulullah. Sebagian umat Islam juga berziarah ke makam para wali dan orang-orang soleh, kemudian meminta kepada para penghuni kubur untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Berbagai kebutuhan hidupnya mereka sampaikan, mulai yang ingin lulus ujian sekolah, berhasil dalam panen dan perdagangan, ingin mendapat keturunan, hingga ingin mendapat jodoh. Kuburan akhirnya dikeramatkan dan dibangun dengan megah. Imam Syaukani berkata, Rasulullah telah melaknat pelaku yang mengagungkan kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid dan menganggap perbuatan itu seperti Yahudi dan Nasrani. Berdoa di kuburan banyak dilakukan, terlebih di makam para nabi dan wali, dengan keyakinan memiliki barokah dan doanya akan dikabulkan Allah. Tak heran jika kuburan akhirnya lebih ramai daripada masjid. Perbuatan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang tidak pernah datang dalam urusan itu, maka hal itu tertolak. Ziarah kubur tak ada larangan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambahkan kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Maka barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah, dan jangan kalian mengatakan hujran atau ucapan batil. Karena itulah, sebagian ulama sangat tegas melarang ziarah kubur yang tujuannya untuk meminta bantuan penghuni kubur untuk menyampaikan doa kepada Allah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berpendapat tawasul adalah bid'ah, bahkan bisa menjurus kepada kesyirikan jika berkeyakinan bahwa Allah butuh perantara untuk mengabulkan permohonan doa makhluknya. Apalagi jika para penziarah tak memiliki ilmu sama sekali, mereka justru berdoa memohon kepada para ahli kubur, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 106,
Allah berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. Kontroversi tawasul terus berlanjut hingga saat ini. Sebagian ulama membolehkan tawasul. Mereka berpendapat, sejak awal Islam hingga abad ke-7, tawasul biasa dilakukan umat Islam. Namun setelah abad ke-8, muncullah keraguan yang menggugat kebenaran tawasul. Tawasul berasal dari kata wasilah. Dalam Al-Kasyaf Al-Haqqaiq, apapun yang menyebabkan kedekatan baik merupakan dirinya maupun selain dirinya dan dijadikan sebagai perantara kepada Allah mencapai sesuatu disebut tawasul. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Apapun yang mengantarkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah disebut wasilah, seperti amal soleh dan doa. Semua perbuatan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini mencakup semua amal soleh, termasuk bertawasul kepada para nabi dan wali Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah menegaskan, dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan seorang Arab Badui datang kepada kami 3 hari setelah pemakaman Rasulullah. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri bersimpuh di hadapan makam Rasulullah dan menyirami kepalanya dengan tanah makam seraya berkata, "Duhai Rasulullah, kami telah mendengar sabdamu. Mohonlah engkau kepada Allah, kami akan memohon kepadamu ayat yang telah turun kepadamu. Sekiranya hamba-hambaku telah menganiaya diri mereka sendiri, mereka akan datang kepadamu. Kemudian engkau memohonkan ampunan untuk mereka dan Allah menerima taubat mereka." Kemudian terdengar suara dari makam Rasulullah yang mengatakan sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Riwayat ini pernah dinukil oleh Imam Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran, sebuah riwayat dari Abu Shadiq Al-Azdi Al-Kufi yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi oleh beberapa ulama derajat, hadis ini diragukan kesahihannya. Inilah antara lain yang menjadi dalil dibolehkannya tawasul kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad sebelum penciptaannya, seperti dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Ketika Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ketika Adam menyesali perbuatannya, Adam menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara untuk mendapat pengampunan Allah. Dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihaini, Al-Hakim dalam sanad yang sahih menukil riwayat dari Umar bin Khattab. Rasulullah pernah bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata kepada Allah, "Tuhanku, demi kebenaran Muhammad, maka ampunilah aku." Allah berfirman, "Hai Adam, bagaimana engkau dapat mengenal Muhammad, padahal aku belum menciptakannya ke dunia?" Adam berkata, "Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau tiupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepala dan aku melihat di aras tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau telah meletakkan nama makhluk yang paling engkau cintai di sisi namamu." Allah berfirman, "Benar ucapanmu, dialah makhluk yang paling aku cintai. Maka memohonlah kepadaku demi kebenarannya. Niscaya aku mengampunimu. Seandainya dia tiada,
aku tidak akan menciptakanmu. Dalam berbagai kitab tafsir, kata kalimat dalam Al-Baqarah ayat 37 yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Adam melihat di atas kaki aras tertulis Muhammad Rasulullah, maka ia memohon syafaat di sisi Allah. Namun sayangnya riwayat hadis ini disangsikan oleh sebagian para ulama seperti Imam Az-Zahabi, bahkan dianggapnya sebagai hadis palsu. Karena dalam sanadnya terdapat Abdul Haris Abdullah bin Muslim Al-Fihri yang dinilai sering memalsukan hadis. Kaum Yahudi Madinah dan Khaybar sebelum pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sesungguhnya biasa bertawasul kepada Nabi yang tertulis dalam kitab Taurat yang disebutnya Nabi Umi. Mereka berdoa, Tuhanku, demi kebenaran Nabi Umi, kami memohon kepadamu, berilah kami kemenangan atas mereka. Namun ketika Nabi yang diutus Allah seperti yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil bukan berasal dari kaum Bani Israel, maka mereka pun ingkar. Para ulama tak berbeda pendapat jika bertawasul saat Rasulullah masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab sunnah. Diceritakan dari Utsman bin Hanif, seorang laki-laki buta datang menemui Nabi dan berkata, mohonlah kepada Allah agar dia memberi kesehatan kepadaku. Lalu Rasulullah memerintahkan kepadanya, ambillah wudhu dan laksanakanlah sholat 2 rakaat, kemudian bacalah doa ini, ya Allah, aku memohon dan menghadap kepadamu dengan perantara Nabimu Muhammad Nabiur Rahmat. Wahai Muhammad, dengan perantara engkau, aku menghadap kepada Tuhanku dalam menyampaikan hajatku, maka penuhilah hajatku. Ya Allah, jadikanlah beliau pemberi syafaat bagiku. Hadis ini tidak diragukan kesahihannya, termasuk Ibnu Taimiyah mensahihkannya. Namun, bagaimana jika menjadikan Rasulullah sebagai wasilah setelah beliau wafat? Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan, memohon kepada mayit dalam kubur atau yang goib bertentangan dengan ijma para sahabat dan tabi'in. Setelah Nabi wafat, mereka tidak melakukan permohonan semacam itu. Memohon kepada para nabi dan hamba-hamba yang soleh yang sudah wafat termasuk bid'ah yang dilarang dan tidak disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Baik yang setuju dengan tawasul maupun menolaknya memiliki landasan dalil yang diyakininya. Oleh karena itu, tidak seharusnya menjadi perpecahan umat Islam. Dan yang perlu diingat, Allah itu maha dekat. Dia akan mengabulkan semua permohonan hambanya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Tawasul sesungguhnya berdoa kepada Allah baik memohon pengampunan dosa atau pemenuhan hajat kita. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk bertawasul dengan asma-asmanya. Misalnya untuk memohon ampunan dan rahmatnya, kita berdoa dengan melafalkan Ya Ghafur, Ya Rahim. Atau berdoa untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dengan berdoa Ya Azizu, Ya Qawiyu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah lah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Para Nabiullah menggunakan Asma'ul Husna saat berdoa. Nabi Zakaria yang lama tidak dikaruniai keturunan akhirnya berseru dalam doanya, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Allah akhirnya mengkaruniai Nabi Zakaria seorang putra yang juga menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Setelah menyelesaikan membangun Baitullah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail juga berdoa dengan Asma'ul Husna. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Inilah tawasul yang disyariatkan. Doa adalah
adalah perisai sekaligus senjata bagi orang-orang beriman. Dengan berdoa, seorang hamba mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Doa merupakan wujud kedekatan seorang hamba dengan Khaliknya. Karena sesungguhnya, seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang merendahkan diri di hadapannya selalu meyakini seluruh kehidupan dan kebutuhannya akan diurus oleh Allah, sehingga tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran yang mengganggunya, karena ia bergantung pada Sang Maha Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Berdoalah kepadaku, pasti ku perkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah sama saja dengan orang yang sombong dan tidak memahami hakikat ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa adalah inti ibadah. Tidak ada seorang pun yang akan binasa bersama doa. Rasulullah mengingatkan bahwa doa seorang mukmin selama doa itu baik akan dikabulkan Allah melalui 3 cara. Allah mengabulkannya di dunia atau menangguhkannya dan menggantikannya dengan pahala di akhirat. Atau doa bisa menjadi penolak bala, mengganti sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Berdoalah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Namun yang harus diingat, berdoa harus mengikuti adab atau tata cara yang disyariatkan. Pertama, berdoalah dalam keadaan suci atau sesudah berwudu. Sebelum berdoa, sebaiknya mengenakan wangi-wangian, kemudian bersedekahlah. Dalam berdoa, dimulai dengan basmalah dan memuji Allah serta mensyukuri segala karunia dan nikmatnya. Nabi bersabda, barang siapa yang menyibukkan diri dengan memuji Allah, Allah akan memberinya di atas harapan orang-orang yang bermohon. Selain itu, dianjurkan untuk memperbanyak salawat pada Rasulullah. Berdoa bisa kapan saja dan di mana saja. Namun dalam berbagai hadis dijelaskan ada waktu-waktu khusus dan tempat-tempat khusus doa seorang hamba akan lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa waktu mustajabah atau doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Rabb kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam, lalu berfirman, barang siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon, pasti aku akan perkenankan. Dan barang siapa yang meminta ampun, pasti aku akan mengampuninya." Tak semua orang mampu untuk bangun di sepertiga malam, kemudian menunaikan sholat tahajud. Tapi jangan khawatir, doa yang dipanjatkan pada saat azan, antara azan dan iqomah, dan selepas sholat fardu, termasuk waktu yang diijabah oleh Allah. Pada saat sholat, ketika sedang bersujud, juga perbanyaklah untuk berdoa. Karena Rasulullah bersabda, yang paling dekat seorang hamba pada Rabb-nya ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah kalian berdoa. Selain dalam sholat, orang yang sedang berpuasa pun akan dikabulkan doanya. Nabi bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada saat berbuka ada doa yang tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Rasulullah juga berpesan untuk memanfaatkan hari Jumat untuk berdoa, karena pada hari itu ada satu saat yang sedikit waktunya yang Allah akan kabulkan doa hambanya. Waktu yang dimaksud Rasulullah tidak diketahui persisnya, tapi menurut para ulama, kemungkinan besar saat khotib naik mimbar hingga selesai sholat Jumat. Ketika seseorang sedang sakratul maut, saat roh sedang dicabut malaikat, mungkin keluarga yang ditimpa musibah itu tengah berduka. Padahal inilah saat untuk berdoa, karena para malaikat akan mengamini doa kita.
Rasulullah pernah mengingatkan para sahabatnya saat mendatangi Abu Salamah pada hari wafatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan, karena para malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan." Hadis riwayat Muslim. Bagi kaum muslim yang tengah mendapat panggilan haji atau umroh, begitu banyak tempat mustajabah untuk memanjatkan permohonan doa. Di depan Ka'bah, di depan Multazam, di dalam Hijr Ismail, atau di belakang Makom Ibrahim. Juga saat melakukan sa'i, merupakan tempat-tempat istimewa untuk berdoa. Sementara saat berada di Masjid Nabawi, perbanyaklah berdoa di Raudhah antara mimbar dan makam Rasulullah, karena inilah tempat penuh berkah yang tidak akan hancur saat terjadi kiamat kubro. Saat menunaikan ibadah di Arafah, inilah hari yang istimewa untuk berdoa. Karena Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Nah pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dalam episode ini. Dan tidak terjebak dalam konflik karena perbedaan pandangan. Saatnya kita meluruskan niat dan mempertebalkan keyakinan selama berdoa. Karena hanya Allah yang mengabulkan semua permohonan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.